Tidak ada kebesaran hati, itu kewajiban. Karena kalau kebesaran hati artinya given. Saya besar hati ingin mempertemukan. Nggak begitu, Mbak. Itu kewajiban dia untuk membuat anaknya bisa bertemu dengan ayahnya. Kisruh pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini benar-benar berada di titik paling panas. Kubu Ruben secara belak-belakan mengakui, ya, mereka memang sengaja menahan aliran dana nafkah anak selama beberapa bulan terakhir. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menghakimi, karena di balik keputusan ekstrim itu, kubu Ruben justru melempar kritik yang luar biasa tajam. Mereka menolak keras klaim pihak Sarwenda yang menyebut pertemuan singkat dengan sang anak sebagai sebuah kebesaran hati. Lantas, benarkah ada skenario tertutup yang sengaja membuat anak-anak mengira ayah kandung mereka tidak bertanggung jawab? Dan seperti apa kritik tajam dari kubu Ruben yang kembali tersulut emosi? Babak baru dalam perseteruan pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memasuki fase krusial yang menyedot perhatian publik. Setelah pihak Sarwenda mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terkait aduan nafkah anak, kubu Ruben akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi menohok. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, secara terbuka mengakui bahwa kliennya memang menunda pemberian nafkah anak selama beberapa bulan terakhir. Namun, pihak Ruben menegaskan bahwa hukum adalah soal sebab dan akibat. Jadi kalau memang misalnya kemudian dia ingin bicara tentang tidak diberikannya nafkah beberapa bulan ini, ya nggak ada masalah. Karena kan seperti yang saya katakan, hukum itu sebab akibat. Selama ini diberikan kan? Selama ini diberikan, bertahun-tahun diberikan. Nilainya juga tidak kecil. Sampai kemudian sekarang tidak diberikan lagi, ditunda pemberiannya kan pasti ada sebabnya. Jadi kalau misalnya bukti tidak diberikan, kan sebenarnya nggak perlu dibuktikan. Orang kita sudah mengakui kok. Aneh kan, sesuatu yang sudah diakui kebenarannya kan nggak perlu dibuktikan. Jadi kalau hanya sekedar menunjukkan bahwa tidak diberikan nafkah kan nggak perlu dibuktikan. Karena kami sendiri sudah mengakui bahwa memang beberapa bulan ini klien kami menunda untuk memberikan nafkah. Sebabnya adalah ada sebabnya di depan. Minola menjelaskan bahwa penundaan ini bukan karena masalah ketidakmampuan finansial. Langkah tersebut sengaja diambil karena hingga saat ini rincian pengeluaran serta peruntukan dana anak dari pihak Sarwenda dinilai tidak jelas dan belum mencapai kesepakatan bersama. Pihak Ruben juga merasa selama ini tidak pernah diajak berdiskusi dan keputusan sering diambil secara sepihak. Segala biaya pendidikan dan nafkah anak yang dinilai tidak kecil itu tiba-tiba ditagihkan tanpa adanya rembukan yang transparan. Sekarang masalahnya dia mengingkari nggak sih? Kalau selama ini dia menerima uang nafkah anak, itu dulu. Kalau kita berani loh mengakui bahwa kita sementara ini menunda pemberian uang nafkah. Karena masalah perinciannya juga tidak jelas. Terus kemudian peruntukannya juga masih belum ada kesepakatan sebenarnya. Ya, karena di dalam kontrak itu kan akan didiskusikan, tidak didiskusikan, tapi diminta terus. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita hold dulu sementara untuk mengklarifikasi dan mengclearkan itu, ditambah lagi belum ada waktu yang membuat Ruben bisa berkumpul dengan anaknya, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja saya kira. Nah, sekarang mereka berani nggak mengakui bahwa mereka selama ini sudah menerima uang? Berani nggak mereka mengakuinya dengan tegas? Pihak Ruben juga menyatakan tidak perlu repot-repot membuktikan adanya penundaan nafkah ke KPAI karena sesuatu yang sudah diakui secara tegas dalam hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Namun Iginars, penundaan nafkah ini ternyata bukan sekedar masalah materi atau nominal angka. Di balik ketegangan itu, sebuah klaim dari pihak Sarwenda mengenai pertemuan terakhir mereka justru memicu kritik yang tidak kalah tajam. Di tengah bergulirnya proses aduan di KPAI, sebuah momentum pertemuan singkat antara Ruben Onsu dan anak-anak di bandara sebelum keberangkat umroh sempat menjadi sorotan kamera. Namun, tanggapan dari kuasa hukum Sarwenda yang menyebut pertemuan itu terjadi karena bentuk kebesaran hati kliennya langsung memantik reaksi keras dari pihak Ruben.
Minola menegaskan dengan logis bahwa pertemuan anak dan ayah kandungnya adalah sebuah kewajiban hukum, bukan sebuah kebesaran hati ataupun hadiah. Tidak ada kebesaran hati, itu kewajiban. Karena kalau kebesaran hati artinya given. Saya besar hati ingin mempertemukan, nggak begitu Mbak. Itu kewajiban dia untuk membuat anaknya bisa bertemu dengan ayahnya. Dan pertemuan itu juga harus berkualitas. Makanya selalu ada namanya quality time. Bukan ketika mau berangkat umroh papasan. Tapi kami tetap menghargai kesempatan itu, pertemuan itu. Karena bagaimanapun Ruben bisa bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak ketemu sebelum dia umroh. Tapi bukan bentuk pertemuan yang seperti itu, dan janganlah mengatakan itu sebagai kebesaran hati. Itu namanya nggak betul. Itu bukan kebesaran hati. Jadi apakah bisa dikatakan Ruben kemarin ngasih uang 2 juta itu kebesaran hati Ruben? Tidak. Meski situasi memanas, pihak Ruben menegaskan bahwa pintu penyelesaian yang damai dan tertata sebenarnya masih terbuka lebar. Fokus mereka sejak awal tidak ingin membuat perkara ini menjadi bias atau melebar ke isu-isu lain, melainkan murni demi kepentingan terbaik anak-anak. Nafkah dan biaya bulanan dipastikan akan kembali berjalan dengan lancar asalkan hak Ruben terlibat dalam mengambil keputusan serta waktu berkumpul bersama anak-anak dipenuhi secara konsisten. Jadi jangan fokus ke masalah uang nafkah. Katanya kecil 200 juta. Kalau sekarang bicaranya dulunya uang nafkah. Jangan melarikan konteks persoalan gitu loh. Persoalannya adalah kenapa kamu tidak kasih anakmu 2-3 hari berkumpul bersama ayahnya. Itu di esensinya. Jadi kalau itu terpenuhi, uang nafkah akan bisa dibicarakan lagi? Iya pasti dibicarakan. Ruben kan orang yang bertanggung jawab. Hanya saja jangan artinya itu tidak ada diskusi. Jangan S aja yang memutuskan. Harusnya diskusi dong. Suami istrinya diskusi. Pak, ini anak-anak mau liburan. Pak, ini ada uang sekolah anak-anak bagaimana? Perlu nggak anak-anak les ini, Pak? Biayanya segini. Betul tidak? Iya. Bukan main putuskan sendiri terus kemudian tinggal tagih. Ketika dipertanyakan kemudian akhirnya Ruben dianggap tidak mau bertanggung jawab. Ruben dianggap kok banyak tanya. Jangan begitulah. Tuntutan hak asuh yang sesuai kesepakatan ini dinilai sangat krusial oleh pihak Ruben. Bukan tanpa alasan, hal ini berkaitan erat dengan kekhawatiran mendalam mengenai kondisi psikis anak-anak mereka dan sebuah fakta mengejutkan yang baru terungkap. Jika publik mengira kisru ini hanya berputar pada masalah uang bulanan ataupun jadwal pertemuan, kenyataannya ada persoalan yang jauh lebih besar dan menyangkut masa depan mental anak-anak Ruben. Kuasa hukum Ruben menjelaskan bahwa esensi utama yang mereka perjuangkan di KPAI bukanlah materi, melainkan hak psikis anak-anak untuk berkumpul dengan ayah kandungnya. Pihak Ruben menyayangkan sikap otoriter dalam pengasuhan yang membuat anak-anak seolah tidak memiliki prioritas waktu untuk sang ayah, serta lingkungan yang diduga membentuk opini negatif terhadap Ruben di ruang tertutup. Nah, dan kami kan tidak hanya berbicara tentang tidak bisa ada pertemuan, hak yang nggak ada bertemu itu, tapi kan juga terkait dengan masalah anak yang dipekerjakan di jam-jam yang tidak seharusnya dia melakukan aktivitas. Kemudian dia tumbuh besar di lingkungan yang patut kita duga ya tidak jujur, misalnya kayak begitu, tukang sindir dan begitu menghina ayah kandungnya di depan publik gitu misalnya. Jadi kan ini yang menjadi persoalan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tidak memberikan nafkah, itu sebenarnya kita bukan tidak memberikan. Sementara ini belum memberikan karena ada sesuatu hal. Hukum itu sebab dan akibat. Namun, sebuah titik terang akhirnya muncul dari mulut sang anak tertua, veteran Peto atau yang akrab disapa Onyo. Melalui unggahan di media sosialnya, Onyo secara jujur mengaku baru mengetahui bahwa selama ini seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Ruben dengan nilai yang sangat besar setiap bulannya. Teman-teman media, Onyo mengatakan kan bahwa selama Onyo tinggal di sana, mereka nggak tahu bahwa ada biaya nafkah yang ditanggung oleh Ruben yang sedemikian besarnya tiap bulan. Karena menurut Onyo, kata teman media yang menguancarai abang itu, dalam postingannya Onyo saya juga belum melihat, dikatakan bahwa seolah-olah ayah itu tidak bertanggung jawab. Nah, jadi inilah yang perlu diklarifikasi, jangan memutarbalikkan fakta di dalam, di luar, jangan. Karena tujuan kita kan sederhana saja. Supaya anak-anak bisa berkumpul dengan ayahnya 2-3 hari dalam 1 minggu. Mengenai masalah pengeluaran dan kebutuhan anak-anak didiskusikan. Mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan anak didiskusikan. Jangan ambil keputusan sendiri gitu loh. Ada rembukan. Jadi jangan main otoriter gitu loh.
Bagi kubu Ruben, pengakuan jujur dari Onyo ini menjadi bukti nyata bahwa ada fakta yang sengaja disembunyikan dari anak-anak yang berpotensi merusak ikatan batin dan rasa hormat mereka kepada ayah kandungnya sendiri. Nggak bisa lah cukup orang tua yang tahu. Karena kalau misalnya orang tua aja yang tahu dan kemudian dikatakan kepada anak-anak bapakmu tak bertanggung jawab, itu kan akan memberikan satu proses kejiwaan yang membuat anak-anak tidak respect kepada ayahnya. Kini, agenda pertemuan dan diskusi besar selanjutnya dijadwalkan pada 11 Juli 2026 menjadi penentu. Jika semua pihak mau menurunkan ego dan merealisasikan poin-poin dalam Akta 39, polemik panjang ini dipastikan bisa berakhir dengan tenang. Perjalanan panjang polemik Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya masih jauh dari kata usai. Di satu sisi, pihak Ruben menegaskan bahwa yang mereka perjuangkan bukan semata persoalan nafkah, melainkan hak seorang ayah untuk tetap hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Sementara itu, langkah hukum dan pengaduan yang telah ditempuh masing-masing pihak menunjukkan bahwa masih ada sejumlah persoalan yang belum menemukan titik temu. Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Apakah perbedaan ini akhirnya bisa diselesaikan melalui dialog demi kepentingan terbaik anak-anak? Atau justru akan membuka babak baru perselisihan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.